Bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Kita mau berjoget pagi hari ini ya. Yang mau berdiri silakan, tidak dilarang. Yang mau duduk silakan, yang mau berdiri silakan. Kita pakai pujian kita. Iso ora iso, kudu iso bersama Tuhan Yesus. Dapatkan. Puji nama Tuhan. Saya mengundang WBI yang akan menyaksikan memberikan pujian buat Tuhan. Silakan.
Ayo WBI-nya mana lagi nih? WBI. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beres kabeh. Haleluya. Amin, beres kabeh. Puji nama Tuhan. Selagi Tuhan Yesus ada dalam kita, selagi kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya, setiap masalah yang kita hadapi diselesaikan oleh Tuhan. Asal kita berpegang pada firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Masih ada yang ingin bersaksi? Silakan. Puji Tuhan, kita pasti semua diberkati sama Tuhan ya. Saya percaya semua merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau sudah tidak ada yang ingin bersaksi, saya tutup ruang kesaksian. Kita mau naikkan pujian kita lagi, kita katakan bahwa Allah itu baik bagi kita. Kasih setianya
Tuhan. Saya undang tak lagi berdiri.
Oleh karena berkat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya itu semua oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiada henti-hentinya Tuhan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tiada henti-hentinya Tuhan Yesus, berkat-berkat yang luar biasa yang Kau sediakan setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau belajar untuk selalu hidup bersyukur kepada Tuhan dalam setiap waktu hidup kami. Berterima kasih, kami berterima kasih oleh karena berkat kasih anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan bagi setiap kami. Jadi kalau sebentar kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tetapi boleh menjadi rema, menjadi satu bagian kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh lakukan itu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih, terima kasih. Kuasa jahat yang berusaha mengganggu baik dalam bentuk apapun juga kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya ya Roh Kudus beracara bagi setiap kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, menjamah setiap kami, memberikan pencerahan bagi kami, mengilhamkan kami. Agar setiap kami Tuhan boleh kembali mendapatkan berkat anugerah Allah melalui firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan boleh menguduskan, sehingga hamba boleh layak melayani pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kurios Agung kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan, kita boleh diberkati Tuhan. Lagu-lagu yang sungguh sangat menguatkan sekali Bapak Ibu ya. Saya percaya setiap kita boleh merasakan berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu ya, masalah mengalihkan pikiran kita. Pergumulan akhirnya mengalihkan pikiran kita dari Tuhan. Karena sebagai manusia tentunya setiap kita ada hal kekhawatiran kan Bapak Ibu ya, ketakutan. Saya pun memilikinya Bapak Ibu ya. Setiap kita pun pasti mengalaminya. Sakit penyakit, ekonomi, keluarga, suami, istri, anak-anak. Waduh, penuh dah pokoknya ya. Tetapi orang yang berjalan di dalam Tuhan tidak terus hidup di dalam kekhawatiran, ini bedanya. Kalau orang-orang dunia itu hidupnya terus di dalam kekhawatiran. Dipikirin terus. Ya. Dipikirin terus sehingga akhirnya kecut hidupnya. Kalau seandainya di buku-buku sastra dibilang patah arang, patah arang. Sudah patah semangatnya karena memang sudah merasa bahwa masalahnya jauh lebih berat. Padahal Bapak Ibu sekalian ya, perlu saya sampaikan dan ini juga yang menjadi satu keyakinan saya. Ya. Meskipun ya mungkin ada di antara Bapak Ibu tidak setuju apa yang saya sampaikan, tetapi saya mau katakan bahwa kadar pergumulan semua orang itu sama Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu kadarnya. Cuma memang beda kuantitasnya. Maksudnya apa Kak? Karena setiap orang itu memiliki talentanya masing-masing. Memiliki kapasitasnya masing-masing. Ya. Jadi secara kuantitas mungkin beda, tapi secara kadar itu pasti sama Bapak Ibu. Seperti orang yang punya kendaraan. Kalau kendaraan mewah pajaknya lebih tinggi kan? Benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau Mercy, ya nggak usah jauh-jauh lah. Toyota Foxy aja. Kebetulan bosnya istri saya punya. Saya tanya berapa Pak ke drivernya. Setahun berapa pajaknya? 13,5. 13,5 pajak doang Bapak Ibu. Senia saya cuma 2.300.000. Bapak Ibu paham nggak maksud saya sampai di sini ya? Jadi setiap orang kadarnya lagi, kuantitasnya masalahnya bisa beda. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari kapasitasnya masing-masing. Tetapi secara kadar tetap harus bayar pajak, itu maksudnya. Jadi sama seperti halnya saya harus bayar pajak, beliau pun juga harus bayar pajak, gitu maksudnya. Jadi jangan kita merasa berkecil hati. Ya, disitulah keadilan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak saya paksakan. Ini menjadi keyakinan saya. Dalam perenungan-perenungan saya, dalam doa-doa saya berpikir, oh iya ya, Tuhan itu adil kok. Nggak mungkin yang satu dikasih seakan-akan kayak hidupnya lebih berat. Ya cuma memang Bapak Ibu ya, kadang-kadang ya Tuhan itu kan unik ya.
Hikmatnya itu luar biasa. Kalau lagu zaman dulu bilang Tuhan itu Tuhan yang heran. Saya juga masih bingung gitu. Kenapa disebut Tuhan yang heran ya? Allah kita heran dan besar. Saya juga bingung. Saya juga heran loh Ibu ya. Kenapa dia Allah yang heran gitu? Ya makanya sebutannya Allah yang, karena memang jalannya Tuhan itu unik Bapak Ibu. Jalannya Tuhan itu tidak dapat diselami kehidupan manusia. Tetapi percayalah bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan. Allah adalah sumber kebenaran Bapak Ibu. Ya. Jadi barang siapa orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya pasti akan menemukan kehidupan. Ya. Jadi jangan pernah kita kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah sumber kehidupan itu. Jadi jangan takut kita melangkah di dalam Tuhan. Pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada, bahkan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan boleh ada. Tetapi kita mau terus berharap kepada Tuhan. Karena kehidupan kita tidak hanya kehidupan di dunia ini saja Bapak Ibu sekalian ya. Kehidupan kita tidak hanya di dunia ini saja. Tetapi ada langit baru, bumi dan baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan. Saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-22 Bapak Ibu. Dari ayat yang pertama kita baca sampai ayat ke-18. Di sini perikopnya kepercayaan Abraham diuji. Ya, saya yakin setiap kita pernah mendengar ya kesaksian ini. Ya, saya berharap setiap kita boleh sama-sama kembali belajar mengenai kesaksian ini ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu boleh simak saja. Kejadian pasal yang ke-22 Bapak Ibu ayat 1 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8 Bapak Ibu sekalian, saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya,
Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Pembacaan yang cukup panjang Bapak Ibu dari ayat yang pertama ke ayat ke-18. Nanti kisah selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa baca di rumah masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang telah kita baca bersama Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan meminta Ishak, di mana Ishak adalah anak Abraham, sebagai penerus asli dari Abraham. Sebenarnya Abraham memiliki Ismail Bapak Ibu sekalian ya, tetapi itu dilahirkan dari seorang, mohon maaf ya, budak ya. Jadi bukan dari keturunan sahnya Abraham ya, Ismail, tetapi berbeda dengan Ishak, di mana Ishak itu lahir dari istri sahnya, seperti dikatakan gitu ya. Jadi memang keberadaan Ishak itu sangat berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan juga Abraham. Bahkan ketika Abraham menikah kembali dengan Ketura ketika Sarah sudah meninggal, lalu akhirnya Abraham meminang istri yang bernama Ketura, anak-anaknya hanya mendapatkan hadiah ketika Abraham mati. Jadi yang mendapatkan seluruh hak warisan itu cuma Ishak Bapak Ibu. Ya memang cukup komplik ya. Memang kehidupannya, ceritanya memang cukup. Jadi Abraham itu anaknya sebenarnya cukup banyak Bapak Ibu ya. Tapi memang yang diakui sebagai penerus garis keturunan aslinya itu ya, yang akhirnya mewarisi berkat Allah itu Elohim Yahweh kepada Abraham itu ya melalui Ishak. Oleh karena itu orang Israel menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub karena memang itu menjadi garis keturunan aslinya gitu yang diakui sebagai kebenaran orang-orang Yahudi. Ya. Dari sini Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Ishak itu sebagai anak yang sangat berharga di mata orang tuanya. Bagaimana seorang Ishak itu sudah kalau bahasanya kalau orang yang mungkin sudah lama belum punya anak gitu ya, dipengen-pengenin gitu. Ya. Sampai akhirnya Ishak lahir, itu sebuah anugerah tersendiri gitu. Seperti tadi saya sudah sampaikan bagaimana sebelum Abraham mati, warisannya seluruhnya diberikan kepada Ishak. Anak-anak Ketura cuma dapat hadiah aja, gift gitu kalau dalam teks King James-nya, gift, pemberian. Ya. Jadi memang Ishak itu sangat berharga di hadapan bapaknya. Gitu. Tetapi satu keadaan di mana Allah bilang, dikatakan di ayat yang kedua, dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ada satu perintah Allah yang diberikan kepada Abraham bagaimana dia mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, anak yang begitu dikasihinya, anak yang lahir di masa tuanya. Anak yang benar-benar disayang Bapak Ibu sekalian ya. Ya saya yakin sebagai orang tua yang benar tidak akan mungkin kita tega menyakiti anak kita. Amin Bapak Ibu. Kecuali kalau orang tuanya gila ya. Kecuali kalau orang tuanya jahat ya. Ya. Hewan saja Bapak Ibu ya, hewan buas seperti singa saja, seperti ular saja Bapak Ibu sekalian ya. Tidak akan mematuk anaknya Bapak Ibu. Ya. Jadi memang, tapi kalau saya yakin manusia yang benar itu tidak akan menyakiti keturunannya. Tentu pasti akan diasuh dengan baik, ya. Orang tua menjadi orang tua yang bertanggung jawab, ya. Ya ada juga sih orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ada juga sih orang tua yang jahat, ada juga. Tapi saya yakin Abraham ini orang yang baik. Bahkan saya boleh katakan dia sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Tentu kepada anaknya ada satu kasih yang luar biasa, ada satu cinta yang luar biasa yang ditunjukkan kepada Ishak. Bahkan ketika Ishak cari istri saja Bapak Ibu sekalian ya, waduh,
Itu repotnya minta ampun. Nanti Bapak Ibu bisa tanya ya, bisa baca maksud saya. Bisa baca ya bagaimana Ishak itu untuk meminang istri buat Ishak itu bukan suatu perkara yang mudah Bapak Ibu sekalian ya. Disuruh kepala keluarganya bilang gini, tolong dong lu kembali deh ke rumah sanak saudara gua gitu. Nanti lu dibawa sederetan harta kekayaannya Abraham itu sebagai satu, kalau bahasanya apa? Apa ya kalau orang mau lamaran itu, mohon maaf apa namanya? Seserahan. Seserahan Bapak Ibu, dibawa harta benda, nih emas, perak, segala macam pakaiannya harus bagus. Dibawa ke rumah sanak saudaranya buat ngambil siapa? Ribka kalau nggak salah ya. Ribka sebagai istrinya. Ya. Dibawa supaya akhirnya menjadi istrinya Ishak. Jadi memang Ishak itu sesuatu kebanggaan buat dirinya Abraham Bapak Ibu sekalian ya. Dia akan meneruskan estafet imannya. Jadi memang bagaimana Ishak itu sungguh luar biasa disayang sama bapaknya. Tetapi ketika Allah meminta Ishak, ya, saya yakin ada satu pergumulan yang begitu hebat Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Amin enggak? Ya. Jangankan Ishak Bapak Ibu, ketika kita disodorkan makanan enak Bapak Ibu, makanan yang kita suka, makanan yang benar-benar kita pengen makan, lalu orang di samping kita, entah istri atau anak-anak minta ke kita, "Pih, bagi dong. Pih, bagi dong." Itu aja belum tentu kita kasih Bapak Ibu. Bener gak? Lagi pengen makan donat misalnya contoh. Aduh lagi ngidam-ngidam donat nih. Ya kan? Ngidam donat tinggal 1. Tadi beli 12 tinggal 1 lagi coba. Ya, udah itu rasanya rasa rasa kesukaan lagi Bapak Ibu ya. Ya. Donatnya udah bener-bener donat yang paling dia suka gitu. Dari 12 tinggal 1, mau makan, udah ngiler-ngiler loh kalau bahasanya orang bilang ya. Terus diminta sama istri atau mungkin anak pengen, "Pi, udah Pi, buat aku aja. Bapaknya aja bisa bilang, tunggu dulu ini buat papi dong. Kamu udah makan banyak tinggal 1. Enak aja kamu makan." Itu aja sekedar makanan Bapak Ibu sekalian ya. Ini anak, diminta anak. Ya. Wah, ini sesuatu hal yang berat. Saya yakin ada pergumulan batin di dalam diri Abraham. Ya. Dan ini pergumulan yang sangat hebat Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi bagaimana dikatakan di ayat yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dari ayat ini kita menemukan satu kebenaran di mana Abraham tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Abraham tidak berbantah-bantah terhadap Tuhan. Dia tidak berusaha untuk mencari satu alasan. Dia tidak berusaha untuk coba, ya kalau bisa Tuhan jangan anak deh. Tawar menawar dengan Tuhan. Ya. Bukan bisa nggak? Bisa. Waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, yang tawar menawar kan Abraham. Kalau ada 50 aja, jangan Tuhan 40 deh. Ya udah 40, 30 Tuhan. Ya udah 10 deh, 10. Ya udah 10 coba. Ternyata nggak ada 10. Jadi kalau misalnya dibilang bisa nawar atau enggak, kemungkinan besar bisa Bapak Ibu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Abraham. Justru dikatakan di ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, pagi-pagi. Jadi memang sudah ada niatan Abraham, iya deh, ya sudah, saya serahkan anak saya. Wah, ini suatu tindakan iman yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Yang tentunya ini menjadi suatu pelajaran buat kita juga. Bagaimana kita di hadapan Tuhan. Ya. Banyak orang yang akhirnya sekarang ini Bapak Ibu sekalian ketika ikutlah aku. Tetapi bagaimana sebagian hidupnya diberikan kepada bukan hanya Tuhan, tetapi kesenangan-kesenangan yang lain. Hobi, kesukaan. Bukan salah untuk melakukan hobi Bapak Ibu. Tetapi ketika seseorang sudah memiliki prioritas hobi lebih daripada Tuhan, itu menjadi sebuah berhala di hadapan Tuhan. Ya. Belum Tuhan minta anak. Belum. Yang Tuhan inginkan hati kita Bapak Ibu. Seberapa prioritasnya Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan yang hanya bisa menjawab pertanyaan ini hanya diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa lihat isi hati Bapak Ibu. Tetapi kalau seandainya kita tanya di dalam diri kita, seberapa prioritasnya Tuhan di dalam kehidupan kita.
Abraham memberikan satu prioritas yang utama bahwa Tuhanlah segalanya. Dia tidak berbantah-bantahan dan tidak berusaha menawar. Tetapi keesokan harinya dia bangun pagi-pagi Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu tindakan iman yang benar-benar menyayat hatinya Bapak Ibu sekalian, dikatakan. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Bahkan dia sendiri yang membelah kayunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan intensnya emosi Abraham itu Bapak Ibu. Udah anaknya diserahin, saking sedihnya dipotong kayunya juga. Karena dia tahu ini mungkin terakhir kalinya saya ngelihat anak saya. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatilah tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini